الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين والمؤمنين وجعل الضياق على قلوب المنافقين والكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الحاضرون مسلمون حفظكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, senantiasa khatib mengajak para jamaah di siang hari ini untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dalam setiap detik, dalam setiap waktu, dari setiap hari demi hari yang diberikan kesempatan oleh Allah. Kita masih ada di dunia, mari kita tingkatkan ketakwaan kita dan senantiasa meningkatkan ibadah kita serta amalan-amalan yang ada di dunia. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, khatib di Jumat kali ini mengusung tema yakni musibah, muhasabah, mahabbah. Tak ada manusia yang membutuhkan rasa aman, namun dalam realitas kehidupan, kesulitan, musibah itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Baik musibah yakni bil khair maupun bisyarri, yakni ujian dalam hal kesenangan maupun ujian dalam hal cobaan, senantiasa ada di kehidupan kita. Allah sudah menakdirkan bahwasanya manusia memang hidup dalam serba dua hal, siang dan malam, sehat dan sakit, hidup dan mati, aman dan tak aman, serta sebagainya. Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan, ayat tersebut bermakna bahwa pencipta segala yang berpasangan adalah satu, yakni Allah semata. Jadi ketika kita membutuhkan pertolongan, ketika kita membutuhkan bantuan, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah. Bersamaan dengan datangnya tahun demi tahun hingga sampai saat ini, dalam tahun 2024 ini banyak hal yang sudah terjadi, bahkan termasuk di tanah air kita di Indonesia. Banyak hal yang sudah kita lewati, bahkan kita sudah masuk ke zaman yang terakhir. Zaman yang pertama kita sudah melewatinya, yakni zaman kenabian, diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Itu sudah terlewati. Kehidupan manusia yang kedua sudah juga kita lewati, yakni zaman kekhalifahan. Baik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan maupun Ali bin Abi Thalib, itu sudah terlewati. Di zaman yang ketiga ini juga termasuk zaman di mana Islam juga berkembang sangat pesat, baik di daerah Timur Tengah maupun di daratan Eropa. Baik dalam dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah, banyak lahir-lahir filsuf-filsuf Islam seperti Al-Khwarizmi, Ibn Rushd,
Ibnu Sina dan sebagainya. Kita sudah melewati itu semua. Bahkan di akhir-akhir ini banyak sekali hal dan perbincangan terkait banyaknya musibah yang ada di Indonesia. Bahkan yang baru-baru ini tersiar kabar bahwasanya BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, memprediksi bahwasanya Indonesia akan mengalami yang namanya megatrust. Akan tetapi manusia banyak yang panik dengan berita hal tersebut. Tapi tidak ada yang pernah mau untuk mempersiapkan amal dan ibadah kita sebelum namanya kematian. Manusia berbondong-bondong takut akan kepada hari kiamat, akan datangnya musibah, akan datangnya di mana hari hancurnya alam semesta, tapi tidak pernah takut kapan dia akan mati, kapan dia akan dipanggil oleh Allah, apakah sudah mempersiapkannya atau belum, apakah meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan yang su'ul khatimah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, di balik kejadian, di balik musibah maupun cobaan, ujian yang tidak kita senangi, di dalamnya pasti ada sebab musababnya. Dalam musibah misalkan kebanjiran, tanah longsor dan sebagainya, itu juga ulah dari manusia itu sendiri. Mari dimulai dari hal kecil. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan, ikut turut aktif juga menjaga kedamaian, ketentraman yang ada di Indonesia. Datangnya musibah bernilai pahala, yakni ketika kita bersabar, ketika kita tidak mengeluh pada cobaan yang diberikan oleh Allah, itu sangat bernilai pahala. Jadi banyak hal sekali di dalam musibah yang ada di Indonesia sendiri, kita akan mempersiapkan yang namanya, yang paling dekat adalah kematian. Kita harus mempersiapkan segala hal, bukan takut dengan prediksi-prediksi atau yang akan terjadi, tapi yang pasti adalah kematian. Dalam Al-Quran sudah jelas, kullun nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Baik itu siapapun, baik presiden, baik menteri, baik raja-raja yang ada di dunia, baik siapapun itu, tidak akan tahu kapan dia akan meninggal. Tapi ketika sudah sampai pada waktunya, pasti akan dipanggil oleh Allah. Tidak peduli dia akan memiliki jabatan apapun di dunia, ketika waktunya dipanggil, akan yang mengalami kematian. Dengan adanya musibah, cobaan dan sebagainya, jamaah Jum'ah rahimahumullah, kita diwajibkan untuk senantiasa muhasabah diri. Kita diwajibkan untuk menilai diri kita, apakah diri kita ini termasuk orang yang beriman dan bertawakal atau tidak. Kita diwajibkan untuk menilai apakah perbuatan manusia selama di dunia ini, apakah merusak semuanya. Karena terkadang bencana dan musibah itu karena perbuatan manusia itu sendiri. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, orang yang berilmu dan beriman akan menjadikan musibah sebagai momentum untuk meningkatkan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillah bihi khairun yusib min." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah atau cobaan. Segala musibah yang menimpa menjadi alat untuk bersikir, senantiasa untuk bermuhasabah diri.
Setelah kita bermuhasabah diri, kita memperbaiki diri kita. Dan yang terakhir adalah kita meningkatkan kecintaan kita pada Allah. Bahkan Kiai Haji Ali Mas'ud mengatakan kita harus meningkatkan hablum minallah, yakni vertikal orientik, hubungan kita dengan Allah dengan meningkatkan segala ibadah kita, meningkatkan apa yang diwajibkan memang harus kita lakukan, yakni ibadah sholat, ibadah puasa dan sebagainya. Kita harus meningkatkannya. Selain vertikal orientik, kita juga harus meningkatkan yang namanya horizontal orientik, yakni hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia. Bahkan sudah jelas, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Lantas bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain? Yang pertama adalah dalam segi keilmuan. Dalam segi keilmuan kita sampaikan bukan hanya keilmuan tentang agama, baik keilmuan yang lain kita ajarkan kepada sesama, kita terapkan pada kehidupan yang sehari-hari. Insya Allah itu akan bernilai ibadah. Bukan hanya belajar tentang agama saja, tapi juga kita bisa belajar tentang ilmu keilmuan yang lain yang bahkan belum ditemukan. Itu juga akan bermanfaat bagi seluruh alam semesta, bagi seluruh dunia. Tapi jangan sampai keilmuan itu dijadikan sebuah alat untuk menjatuhkan, menjadikan sebuah alat untuk berperang, menjadikan alat untuk menjadikan manusia-manusia lainnya rendah di hadapan kita. Karena semakin tinggi orang itu berilmu, semakin tinggi pula orang itu derajatnya. Menurut Syekh Izzuddin bin Salam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad, sesungguhnya musibah yang menimpa orang mukmin tidak mengandung pahala, sebab musibah bukanlah atas usaha, akan tetapi pahala itu terletak pada kesabaran atas musibah tersebut. Jadi Khatib menyampaikan setelah adanya musibah kita diwajibkan untuk bermuhasabah. Setelah bermuhasabah kita diwajibkan untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga meningkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah. Selain itu juga kita juga harus meningkatkan tali persaudaraan di antara manusia lainnya. Karena hakikatnya manusia itu membutuhkan manusia yang lainnya. Karena manusia adalah makhluk sosial. Ketika kita meninggal nanti, tidak mungkin kita akan pergi sendiri ke liang lahat, tapi masih membutuhkan orang lain untuk disucikan, untuk kemudian disolatkan, kemudian dimakamkan di alam kubur. Itu masih membutuhkan orang lain. Jangan sampai karena beberapa masalah kita memutuskan tali silaturahmi antar sesama manusia. Kemudian juga selain keilmuan, bagaimana cara kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, yakni menafkahkan harta kita pada jalan kebaikan, pada jalan di mana yang diridhoi Allah, digunakan untuk kebaikan kita semua, untuk sesama umat manusia. Bahkan betapa pentingnya kita untuk menyayangi anak yatim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita diminta untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, baik itu dalam kejadian musibah. Kita senantiasa diperintahkan untuk muhasabah diri. Dan yang terakhir yakni kita diperintahkan untuk mahabbah,
menciptakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kecintaan kita kepada sesama manusia. Semoga kita semua senantiasa dijadikan orang-orang yang mampu menyikapi segala musibah sebagai sarana peningkatan iman dan takwa, sehingga hilangnya musibah berbekas kebahagiaan baik untuk dunia maupun akhirat. Wallahu alam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatihi innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa yumit wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah fima amara wattaqu amma naha. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin ba'da fihi bi nafsi wa bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wadallahu anni khulafa'ur rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in lahum bisani ila yaumiddin warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموجودين وانشر من نصر الدين واخذل من خلا المسلمين ودمر أعداءه وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.